mulai April 2026. Untuk hemat BBM, MBG tetap berjalan, jemput di sekolahnya masing-masing. Salam Huru Hara Indonesia, masih di episode MBG. Ini saya yang bego, orang tua yang bego, atau yang bikin aturan yang kurang pinter? Ini anak-anak disuruh sekolahnya online di rumah dengan alasan untuk menghemat BBM. Tapi MBG tetap berjalan, jemput di sekolahnya masing-masing. Ngambilnya pakai apa gitu kalau yang jauh? Jalan kaki, ngeson. Kalau yang punya motor, motornya didorong. Gak masuk di akal gitu loh, Pak. Tolong Bapak, jangan kejadian lagi waktu kayak musim COVID. Anak-anak dirumahkan, sekolahnya dari rumah online. Tiap anak dibekali dengan handphone. Apa kejadiannya? Belajarnya kalau diukur hanya berapa persen. Anak-anaknya kejeblos semua main game online. Tolong Bapak, ya, karena sekarang itu tidak ada wabah. Apa sih yang menjadi wabah sampai anak-anak harus dirumahkan? Apa MBG wabahnya? Ya sudah, kalau MBG bisa jadi wabah, MBG-nya di stop dulu dah Pak. Anak-anak tetaplah ke sekolah, belajar, bertemu kawan-kawan, bertemu guru, bersosialisasi tetap di sekolah. Jangan lagi kejadian seperti waktu COVID. Anak-anak nilainya sangat merosot, Bapak. Tidak semua orang tua bisa membimbing anak-anaknya dalam belajar online. Beda bimbingan orang tua ada sama guru. Tolong dipikirkan lagi. Jangan lagi kejadian belajar online untuk anak-anak, Bapak. Kejebur main game online ujung-ujungnya. Presiden menerapkan peraturan baru per 1 April sekolah akan dilakukan secara daring. Tujuannya demi menekan anggaran BBM. Terdengar seperti solusi, tapi kok lagi-lagi dikorbankan dunia pendidikan. Kalau tujuannya memang untuk penghematan, kenapa bukan program MBG yang jelas-jelas anggarannya besar itu yang perlu dievaluasi terlebih dahulu? Bukannya pendidikan itu investasi jangka panjang ya Pak? Bukan pos yang bisa dikurangi tiap kali ada masalah sama anggaran. Sekolah daring bukan hanya sekedar pindah tempat belajar. Dampaknya benar-benar nyata. Kualitas pembelajarannya menurun, interaksi sosial anak juga berkurang, dan beban orang tua justru bertambah. Belum lagi soal akses, nggak semua anak punya jaringan internet yang layak. Ironisnya, demi menghemat BBM, kita justru membayar mahal di masa depan lewat kualitas pendidikan yang menurun. Kalau memang ingin melakukan efisiensi, kenapa tidak benahi transportasi publik atau program MBG yang jelas-jelas dananya triliunan? Kenapa bukan sistem yang diperbaiki, tapi malah proses belajar yang dipangkas? Ingat ya, jangan sampai kebijakan ini terlihat seperti ya udahlah yang penting hemat sekarang, urusan dampak ya belakangan. Karena kalau pendidikan terus yang jadi pilihan untuk dikorbankan, yang terancam bukan cuma hari ini, tapi masa depan generasi berikutnya. Aturan pemerintah baru mulai bulan April sekolah daring, tapi MBG masih jalan. Bukan MBG-nya yang jadi masalah, tapi daringnya itu. Libur sekolah lebaran aja liburan 2 minggu, saya sampai kayak mak lampir. Bengok-bengok, marah-marah. Anak disuruh belajar, malah rebutan HP. HP 1, anak 3. Bayangkan itu. Disuruh ngaji, malah rebutan HP. Diambil HP-nya semua pada tidur. Gak ada itu yang belajar, gak mau yang belajar. Apalagi ini disuruh sama pemerintah bahwa anak diwajibkan memegang HP karena sekolah daring. Bagaimana dengan para ibu-ibu, para emak-emak seperti saya? Itu bisa stres. Kenapa seperti itu? Gak mau belajar di rumah. Terus fungsinya guru itu apa? April 2026, pemerintah sudah mulai merencanakan akan menerapkan sistem daring untuk anak-anak di sekolah. Kenapa begitu? Menurut pemerintah, katanya ini ada sebagai bentuk adaptasi untuk menuju era digital dan efisiensi kerja gitu. Tapi menurut aku ya, apakah ini solusi terbaik gitu? Atau sudahkah siap gitu sistem pendidikan kita kalau misalnya full online? Kalau menurut aku ya sebagai emak-emak gitu yang ya punya anak yang masih sekolah gitu ya sekarang, saya merasakan betul bagaimana kalau misalnya anak-anak kita dididik secara online. Ini aku pribadi gitu. Karena gini ya, menurut aku tuh
secara offline aja yang langsung dididik oleh dan dibina langsung oleh para guru-gurunya di sekolah gitu ya. Sekarang teh banyak yang gitu ya si anak-anak teh daya tangkapnya rada kurang gitu nya. Untuk perkalian aja anak SMA kadang-kadang memikirnya masih lama gitu nya. Panjang sepanjang jalan kenangan pikirnya teh lama gitu ya. Itu dididik langsung atau dibina langsung oleh para guru-guru di sekolah secara offline. Apalagi kalau online menurut aku ya kayaknya anak-anak zaman sekarang ini gitu ya kayaknya belum siap untuk online. Kenapa? Pertama ya dari segi fasilitas anak-anak kita ini belum tentu orang tuanya mempunyai fasilitas yang mendukung untuk pendidikan online gitu kan, seperti ada handphone terus komputer segala macam gitu yang mendukung pembelajaran online itu supaya berjalan dengan lancar gitu. Itu kayaknya belum, tidak semua orang mempunyai. Mungkin kalau di perkotaan segala macam gitu ya itu alat-alat seperti itu mungkin tidak terlalu sulit, mereka semua pegang gitu. Tapi kalau di luaran situ yang pedalaman segala macam itu kayaknya akan makin sulit deh gitu. Terus mengenai ini ya soal anak-anak itu kalau belajar di rumah itu, aku takutnya khawatirnya ya mereka itu tidak serius gitu loh. Iya, pertama ya karena pengawasan orang tua itu pasti beda lah dengan pengawasan guru yang betul-betul memang mereka itu punya keahlian di bidang pendidikan gitu kan. Kalau orang tua kadang-kadang kan suka cepat arah, terus kadang-kadang kita juga tidak mengerti materinya seperti apa untuk kasih tahu anak gitunya. Kalau belajar sendiri takutnya mereka itu kemana-mana pikirannya gitu loh. Dan sendiri kan anak-anak sekarang kalau misalnya terlalu banyak di rumah gitu ya mereka itu akan jongjon. Aku takutnya seperti itu ya. Terus yang kedua ya, anak-anak itu menurut aku ya selain sekolah kalau misalnya offline itu ya selain menimba ilmu, aku juga berharap mereka tuh bisa beradaptasi dengan lingkungan, terus pergaulan sosialnya juga mereka bisa tuh sesuai dengan usianya mereka lah gitunya, bisa kenal dengan yang lain, gitu, bisa berinteraksi dengan yang lain. Banyaklah keuntungan-keuntungan ketika mereka bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekolahnya gitu kan. Kalau misalnya di rumah terus, aku takutnya anak-anak tuh jadi tertutup orangnya gitu kan. Mereka tidak tahu kemana-mana, cuma tahunya belajar melalui online. Gitu loh, kalau menurut aku gitu ya. Jadi kayaknya kalau diterapkan sekarang kayaknya kurang pas deh gitu. Ini aku ya nggak tahu kalau yang Tahu belum, nanti bulan April ada wacana sekolah daring lagi untuk menghemat BBM. Tapi anehnya MBG tetap lanjut dan ambil ke sekolah. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Ini gimana sih Pak Prabowo? Sekolah katanya mulai daring di bulan April untuk menghemat BBM. Tapi MBG kok masih jalan dan orang tua disuruh jemput MBG ke sekolah. Kalau gitu kan sama aja. Ini gimana konsepnya sih Pak? Kalau mau murid sekolah daring untuk menghemat BBM, MBG ditiadakan, itu baru benar. Kalau MBG tetap jalan, otomatis BBM nggak jadi hemat dong Pak. Dan apa gunanya murid sekolah online dari rumah? Lah BBM-nya juga dipakai untuk ambil MBG. Jadi coba dipikirin lagi ya Pak. Jangan sampai pendidikan anak-anak kita dipertaruhkan hanya untuk hal-hal gak bermanfaat kayak gini. Siswa-siswa Indonesia akan diliburkan lagi nanti di bulan April, kata Pak Prabowo di pidatonya. Maaf Pak, saya terlalu lancang untuk mengutarakan pendapat saya. Tolong siswa-siswa Indonesia jangan terlalu banyak liburnya lagi Pak. Sekolah aja, tatap muka aja mereka itu banyak yang gak memahami Pak. Atau jangan juga nanti akibat penghematan BBM ini siswa-siswa itu didaringkan lagi sekolahnya atau secara online. Maaf, ini nggak usah terjadi Pak. Karena udah ketahuan banget siswa-siswa Indonesia tatap muka aja gurunya udah ngajarin detail-detail banget, banyak yang nggak memahami. Apalagi daring Pak, bakal nggak bisa siswa-siswa Indonesia itu pinter. Karena apa? Emang itu belum waktunya kita melakukan seperti itu. Satu, karena kita juga siswa-siswa Indonesia itu tidak rata-rata bukan IQ yang tinggi Pak. Jadi mohon maaf Pak, karena rata-rata siswa-siswa Indonesia yang udah tamat aja soal hitung-menghitung, soal kali perkalian itu banyak yang gak ngerti Pak. Ditanya nanti sama orang ini kali ini banyak yang gak ngerti. Itu udah SMA, udah SMP, udah kuliah juga sangat jarang bisa langsung cepat menjawab. Makanya saya minta maaf, saya udah lancang banget ini Pak. Anak sekolah jangan sekolah online lagi. Saya minta maaf banget Bapak Presiden. Mau bilang ini hoax tapi berita dari RRI. Mendadak banget per April 2026 anak bakalan sekolah online padahal nggak ada pandemi. Alasannya apa? Demi menghemat BBM. Sedangkan pembelajaran tatap muka aja
anak susah untuk memahami. Apalagi pembelajaran online, makin susah nggak tuh? Kalau emang alasannya untuk menghemat BBM, kenapa nggak ada ajakan untuk ayo jalan kaki, ayo naik angkutan umum, ayo naik sepeda, jangan pembelajaran online. Pemerintah merencanakan pelaksanaan pembelajaran daring mulai bulan April tahun 2026 sebagai akibat efisiensi energi nasional dan penghematan bahan bakar. Ini mengingatkan saya kepada kejadian COVID kemarin di mana banyak orang tua tatrum mengajar anaknya yang ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menurut saya, khusus untuk pendidikan, janganlah menggunakan daring. Karena ini akan merusak sistem pendidikan kita. Anak-anak yang terbiasa pembelajaran daring itu hasilnya berbeda dengan tatap muka. Walaupun untuk pembelajaran praktek direncanakan tetap langsung menggunakan metode tatap muka. Di pedesaan, seperti tempat saya tinggal, itu anak-anak ke sekolah rata-rata menggunakan sepeda dan jalan kaki. Karena efek dari zonasi menyebabkan bahwa jarak rumah ke sekolah itu tidak begitu jauh. Jadi ketika anak bisa ke sekolah dengan naik sepeda, guru-guru yang rumahnya dekat dengan sekolah juga bisa bekerja dengan sepeda. Terus apa urgensi dari sistem daring ini? Saya setuju WFA dilakukan di beberapa bidang, tetapi untuk pendidikan dan pelayanan publik tetap dilakukan secara Saya bangun tidur, saya kepikiran tentang pembelajaran daring di bulan April 2026. Namun ada yang sedikit mengganggu pemikiran saya ya, atau saya rasa itu terasa aneh, di mana MBG tetap berjalan sementara siswa sekolah tidak berangkat ke sekolah dan nanti harus mengambil MBG ke sekolah. Nah, di situ keanehan mulai terjadi ya, di mana ketika murid sekolah yang jauh rumahnya otomatis akan menggunakan kendaraan yang menggunakan BBM, artinya ingin menghemat BBM. Kenapa MBG terus berjalan dan anak sekolah harus mengambilnya ke sekolah, artinya sama-sama itu juga masih mengeluarkan BBM. Menurut teman-teman, bagaimana logika yang tepat untuk permasalahan ini? Menurut saya ini justru sangat bertentangan dengan logika saya. Pemerintah siapkan WFA dan sekolah online lagi demi hemat BBM. Tapi MBG tetap jalan, siswa ambil sendiri ke sekolah. Lagi dan lagi ya pendidikan selalu dikorbankan, tong boroning mah sekolah online, sekolah tatap muka wae budak wih ngarti. Pan maju mundurna negara teh ditunjang ku sumber daya manusia, ditunjang ku pendidikan. Mun aya pendidikan dikorbankeun wae, teu kumaha ke generasi keur kahareupna. Amun ayeuna dengan alasan menghemat BBM, tapi naha MBG tetap jalan, kudu dicana ka sakola. Can kapikiran ieu ku akal sehat. Kudu naik naon ka sakolana, naik sapi. Saya tidak tahu ini kabar baik atau kabar buruk ya. Mungkin kabar baik bagi siswa tapi kabar buruk bagi orang tua. Karena per April 2026 pemerintah akan melaksanakan pembelajaran online atau daring ya untuk siswa sekolah. Hal ini ditempuh oleh pemerintah dalam rangka untuk hemat energi karena adanya perang global yang saat ini berkecamuk di Timur Tengah. Ini mungkin kabar baik bagi siswa ya, karena mereka tidak perlu repot-repot pergi ke sekolah untuk belajar. Sementara ini mungkin kabar buruk bagi orang tua, karena selain bekerja, orang tua juga harus mengurusi anak yang ada di rumah. Pembelajaran online atau pelaksanaan daring ini tidak hanya berlaku untuk siswa sekolah ya, tapi juga direncanakan untuk ASN, di mana nanti ada 1 hari mereka melaksanakan work from home atau bekerja dari rumah.